ONH ini wajib kita cari secara sangat halal. Halalan thayyiban. Halal lagi baik untuk ONH ini. Jangan sedikit pun kita campur dengan syubhat dan dengan haram. Kemudian terima kasih kepada Bapak Budi yang menyiar secara langsung di channel YouTube IDF Motivator pagi ini. Ini juga akan disebarkan ke mancanegara, ke Malaysia, Thailand, juga Singapura, Brunei. Alhamdulillah ceramah kita semakin mendunia. Terima kasih Bapak Budi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Salam ta'zim kami kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, tamu-tamu yang datang dari luar kota, dari Jakarta, Medan, Bandung, dan seterusnya, juga dari Malaysia dan dari kota-kota lain. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan berapit, bahasa Aceh, bulan berapit, bulan sebelum Dzulhijjah, Dzulhijjah bulan 12, bulan terakhir, dan Dzulhijjah itu bulan yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam karena disyariatkan haji dan kurban. Haji telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi arkanul Islam, salah satu rukun Islam, di urutan yang kelima. Wal hajjil baiti, naik haji ke Baitullah, ke rumahku, kata Allah, ini istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu biaya perjalanan pulang pergi. Haji diwajibkan bagi yang mampu. Wajib juga hanya satu kali seumur hidup. Kalaupun kita berhaji berkali-kali tidak dilarang, asal jangan mencuri hak-hak orang lain, hak fakir miskin, hak anak yatim, hak kaum du'afa. Ada yang mencuri uang fakir miskin, uang anak yatim, uang janda, kaum du'afa. Umrah dan haji itu ditolak oleh Allah. Kata Allah, tidak perlu amalmu, engkau pergi ke rumahku tapi dengan uang haram. ONH ini wajib kita cari secara sangat halal. Halalan thayyiban.
halal lagi baik untuk ONH ini. Jangan sedikit pun kita campur dengan syubhat dan dengan haram. Di dalam kitab Anisul Muslim oleh seorang ulama Mesir, Syekh Mustafa As-Sayuti, digambarkan suatu ketika seorang ulama besar, seorang sufi, beliau bernama, ulama besar kita ini adalah Imam Fakhrur Razi, bangsa Persia beliau, ahli hadis dan ahli tafsir. Beliau pernah naik haji dan kemudian beliau nampak di Ka'bah itu, maaf, wajah-wajah kera. Itu di satu riwayat masih lebih baik ketimbang riwayat kedua nanti. Jadi kera sedang tawaf. Bagaimanapun kera ini jelek, tetapi belum sampai kepada yang sangat jelek ya. Tetapi dalam riwayat lain, Imam Fakhrur Razi juga menulis bukan wajah kera, yang kadang-kadang nggak enak kita sebut ya, wajah khinzir, babi, wajah babi sedang tawaf. Kemudian beliau bertanya kepada gurunya, ulama sufi yang lebih alim dari beliau, "Ya guru, kenapa yang saya lihat wajah khinzir, babi sedang tawaf?" Jawab gurunya, "Itulah mereka yang naik haji dengan mencuri uang fakir miskin, mencuri harta Allah, harta anak yatim. Na'udzubillah min zalik." Semoga tidak ada di antara kita yang seperti itu. Nah, kita semua bercita-cita ke tanah suci. Kalau misalnya tidak berhasil, dengan niat saja sudah diterima haji kita. Begitu sayang Allah kepada kita, hambanya. Jangan kita pikirkan yang diterima hajinya yang sudah naik pesawat, sudah tiba di Mekah, sudah melaksanakan rukun-rukun haji, akhirnya pulang dengan titel haji. Tidak mesti begitu. Berniat saja lillahi ta'ala, bercita-cita ingin menunaikan ibadah haji, tetapi Allah tidak mewujudkannya dengan berbagai alasan. Misalnya kita sakit, bahkan sampai kita diwafatkan sebelum kita menunaikan ibadah haji, tetapi haji orang itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya semua kita wajib berniat, bercita-cita, berazam supaya ada niat dalam hati, dalam keluarga, anak, istri, ada niat untuk menunaikan ibadah haji. Ada seorang tukang sepatu namanya Muwaffaq dari kota, itu dikatakan dari Kufah. Kufah itu sebuah kota besar yang ada di Irak sekarang ini. Di kota Kufah, Muwaffaq itu menjahit sepatu, tukang jahit sepatu di belakang masjid. Tapi seseorang yang baru pulang dari haji mencarinya, itu wali kota namanya Abdullah. Jadi Abdullah ini wali kota, bukan pulang ke rumah dulu, pulang dari Mekah, tapi ke belakang Masjid Raya Kufah dulu. Langsung turun dari kudanya atau untanya. Mana Muwaffaq? Mana Muwaffaq? Kata wali kota. Dia itu Muwaffaq. Iya, saya Muwaffaq. Sang wali kota lari dan menciumnya berkali-kali, menangis, mencium, menangis. Hajimu diterima Muwaffaq, hajimu diterima oleh Allah. Kok diterima? Saya tidak naik haji, kata Muwaffaq. Hajimu diterima. Gara-gara hajimu diterima, 60.000 haji orang lain juga diterima gara-gara kamu. Kenapa? Saya kan tidak naik haji, tapi hajimu diterima. Apa kerjamu selama ini? Kerja saya hanya menjahit sepatu, memperbaiki sepatu, sandal dengan lem, dengan benang. Selain itu, apa menyebabkan hajimu diterima? Ceritanya begini, Pak Wali Kota. Saya sudah mengumpulkan ONH dan saya mau berangkat haji. Saya mau berangkat haji tahun lalu, sebelum Pak Wali berangkat. Saya juga mau ikut. Tetapi suatu malam, istri saya yang sedang hamil mencium bau daging panggang. Lalu demi istri tercinta, aku mencari di mana asal usul bau daging panggang. Saya masuk dari lorong ke lorong. Akhirnya saya pastikan di sebuah rumah tua, gubuk kecil. Lalu saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Jawab seorang wanita. Waalaikumsalam. Siapa di bawah? Siapa di luar? Saya, Muwaffaq. Dibuka pintu, silakan masuk. Apa yang sedang engkau bakar? Daging. Saya mau beli sedikit untuk istri tercintaku sedang hamil. Maaf Muwaffaq, ini tidak halal bagi Bapak, tidak halal bagi keluarga Bapak.
tapi halal bagi saya dan anak-anak. Kenapa tidak halal bagi kami? Karena ini adalah daging bangkai keledai yang telah mati. Kami dan anak-anak terpaksa makan ini karena kami tidak punya apa-apa di rumah. Kami dengar saja wali kota orang kaya, pejabat-pejabat di kota ini kaya-kaya, tapi kami bisa lapar. Suami saya syahid dalam perang. Ini anak-anak yatim saya, tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya kata muwafaq, saya pulang ke rumah mengambil ONH, ongkos naik haji saya bantu, saya sedekahkan untuk janda ini, saya sedekahkan untuk anak janda ini. Itu kerja saya, Pak Wali Kota. Oh, mungkin karena itulah engkau diterima hajimu. Ini tidak pernah naik haji, tapi diterima hajinya. Ini ditulis dalam kitab Anisul Muslim. Banyak orang seperti itu. Di antara kita juga ada. Maka Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar menulis, beliau tidak suka orang yang tiap tahun menunaikan umrah, tapi di tetangganya orang-orang miskin. Lebih baik membantu orang-orang miskin daripada umrah berkali-kali. Ini kesimpulannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ceramah ini tidak ada niat untuk melemahkan semangat. Silakan umrah berkali-kali, silakan haji berkali-kali. Seperti sudah saya ceramahkan yang lalu, Sayyidina Hasan hajinya 40 kali. Itu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak masalah berkali-kali. Tetapi Sayyidina Hasan adalah seperti kakeknya, seperti Rasulullah, sangat pemurah. Beliau digaji oleh Khalifah Muawiyah. Semua cucu-cucu Rasulullah digaji oleh Khalifah. Waktu itu istri Rasulullah digaji. Sayyidina Hasan banyak sekali karena beliau cucu Rasulullah, banyak juga yang menyumbang hartanya sehingga beliau menjadi orang yang paling kaya. Sayyidina Hasan. Tapi hartanya tidak pernah tinggal. Beliau bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, janda, dan seterusnya. Itu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan wajahnya sangat mirip ibunya. Ibunya Siti Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Fatimah Az-Zahra sangat mirip bapaknya wajahnya. Siapa bapaknya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kalau Sayyidina Ali, adik Sayyidina Hasan, itu mirip bapaknya. Bapak Sayyidina, bapaknya adalah Sayyidina Ali. Bapak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak paman Rasulullah.
anak Abu Talib. Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak masuk Islam. Abi Talib ini tidak masuk Islam, tidak mau masuk Islam. Dia digoda selalu oleh Abi Lahab supaya jangan masuk Islam. Padahal amalnya Islam. Dia dengan hartanya membantu Rasulullah. Dia melindungi Rasulullah. Dia habis-habisan membela Rasulullah, mendidik Rasulullah sejak kecil sampai dewasa di tangannya. Sangat mencintai Rasulullah. Tetapi dia tidak diberi hidayah oleh Allah dan mati dalam keadaan kafir. Ini Abi Talib. Jadi hidayah itu milik Allah, bukan milik manusia. Siapa yang dikehendaki yahdi may yasha, siapa yang dikehendaki diberi hidayah, dan siapa yang tidak dikehendaki tidak diberi hidayah. Ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi pendapat Syiah, mazhab Syiah, jadi Abi Talib atau Abu Talib ini adalah seorang mukmin masuk Islam dan penghuni surga. Kan sudah beda. Biarlah beda, karena beda mazhab kita. Kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, 4 mazhab fikih dan tauhid kita menurut Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Talib tidak Islam. Tetapi menurut mazhab Syi'i atau Syiah, Abu Talib seorang Islam. Ini perbedaan kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah SWT sempat menunaikan ibadah haji, tentu itu karunia besar, karunia besar bagi kita, yang wajib kita bersyukur kepada Allah SWT, karena sejak kecil kita diajarkan untuk menghadap kiblat ke barat. Kalau orang Aceh, orang Indonesia, kita menghadap kiblat ke barat. Kenapa kita menghadap kiblat ke barat? Karena Ka'bah Mekah ada di barat. Maka kita menghadap kiblat ke barat, ke arah barat. Bagaimana kalau kita berada di Kairo? Kita menghadap ke timur, bukan menghadap ke barat. Kalau kita menghadap ke barat, kita menghadap ke Eropa. Tidak sah salat kita. Jadi Pak Darmawan dulu di London, S2-nya di London, Pak Darmawan kita. Beliau tentu kalau salat menghadap ke timur. Pak Darmawan ke timur ya? Ke timur ya? Iya. Saya pernah berada 1 minggu di Kairo. Saya juga menghadap kiblat kalau salat 5 waktu ke timur. Karena yang kita hadap adalah arah kiblat. Karena Ka'bah di timur, kita ke timur.
Orang-orang Australia menghadap kiblatnya ke utara. Orang-orang Jepang menghadap kiblatnya mungkin ke selatan. Nah, jadi kalau kita di Mekah, kiblatnya bundar, ini. Kadang-kadang kita menghadap ke barat, ke timur, ke tenggara, itu tidak masalah. Kita pilih garis. Tapi cuma di Masjidil Haram yang seperti itu. Di Masjid Madinah sudah lurus lagi. Tapi di Masjid Nabawi Madinah kita menghadap kiblat ke selatan. Karena Madinah di utara, Mekah di selatan. Jadi kita hadap kiblat. Rasulullah juga menghadap kiblat. Nah, cuma Ka'bah itu kiblat kedua bagi umat Islam. Kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jadi Rasulullah kalau salat menghadap ke Yerusalem waktu beliau berada di Mekah, dan 17 bulan setelah beliau hijrah ke Madinah, kemudian Allah menyuruh menukar kiblat. Wahai Muhammad, engkau selalu mengadah ke langit, aku tahu engkau ingin menghadap kiblat ke Mekah, maka sekarang fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang berpalinglah arah kiblatmu ke Masjidil Haram. Maka di Mekah itu ada dua masjid. Di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Jadi kalau kita masuk dalam situ, memang masih ada kiblat pertama tidak ditutup supaya menjadi pelajaran bagi kita. Sedangkan kita menghadap ke Ka'bah. Jadi kembali kita mempersiapkan diri tahun ini bagi jamaah yang berangkat tahun ini. Kami yang tidak berangkat, jamaah tetap Masjid Raya Baitur Rahman turut mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Duyufur Rahman, tamu Allah yang Maha Pengasih, sangat mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh malaikat, luar biasa. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bertemu dengan seluruh bangsa. Seluruh bangsa ada yang muslim. Semua naik haji. Semua menjadi saudara kita. Karena umat Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Masalah bahasa itu tidak perlu susah. Dengan isyarat-isyarat saja sudah bisa berkomunikasi dengan orang India, dengan orang Eropa, dengan orang apa saja bisa kita berkomunikasi. Orang tahu semua. Itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagai seorang muslim, kita tidak masalah belajar juga sedikit bahasa Arab, bahasa Inggris, itu supaya lebih mudah komunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di Mekah, Madinah, dan Arafah nantinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terakhir saya ingin tekankan
ketika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah berada di Makkah, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu telah berada di pusat bumi. Pusat bumi bukan London, tapi pusat bumi adalah di Makkah. Ummul Qura, ibu kota negeri-negeri, itu Makkah Al-Mukarramah. Dalam peta dunia baru, Dr. Kamaluddin dari Mesir membuat peta dunia baru, diukur ke selatan, utara, barat, timur. Ternyata Makkah berada di tengah-tengah bumi, dan itu sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah bahwa Makkah itu adalah pusat bumi. Itu doa-doa manusia semua lari ke Makkah dulu, baru naik ke langit. Maka orang berdoa di Makkah itu cepat terkabul. Dan di atas Ka'bah itu juga ada masjid Baitul Ma'mur namanya, tempat para malaikat bertawaf. Kalau manusia bertawaf di bumi, di Ka'bah, Mekah, para malaikat bertawaf di langit ketujuh, di Masjid Baitul Ma'mur. Luar biasa memang. Hanya sampai di sini, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.